Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Media Korea klaim PSSI sudah dekati Park Hang-seo untuk gantikan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Media Vietnam soroti bujukan Shin Tae-yong untuk Emil Audero di timnas Indonesia. Shin Tae-yong dipastikan full senyum, 3 penyerang timnas Indonesia sukses bukukan gol pekan ini. Alhamdulillah, kabar baik. Enando Ari tidak cedera berat dan bisa perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Erick Thohir buka-bukaan soal perekrutan pemain diaspora untuk bela timnas Indonesia agar pencinta lokal paham dan mengerti arah dan tujuan timnas negara ini. Media Korea klaim PSSI sudah dekati Park Hang-seo untuk gantikan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Sudah siapkah timnas ditinggal Shin Tae-yong? Media Korea Selatan, MSN Korea, mengklaim PSSI sudah mendekati Park Hang-seo untuk menggantikan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Pihak federasi kabarnya sudah mengajukan tawaran secara resmi. Kabar kurang sedap kembali menimpa Shin jelang Piala Asia 2023. Dia dikabarkan akan didepak dari kursi pelatih. Yang lebih menyakitkannya, Park disebut sebagai sosok yang akan menggantikan Shin di kursi pelatih timnas Indonesia. Bahkan pria asal Korea Selatan itu sudah menerima proposal penawaran dari PSSI. Pelatih Park Hang-seo menerima tawaran yang sulit ditolak. PSSI berencana merekrut pelatih Park Hang-seo untuk menggantikan rekan senegaranya Shin Tae-yong. Sebagaimana diketahui, Shin dan Park memiliki hubungan rivalitas yang begitu kental. Rivalitas tersebut sudah terbentuk sejak keduanya masih berkarier di Liga Korea Selatan. Terlebih, timnas Indonesia asuhan Shin tidak pernah mampu mengalahkan Vietnam asuhan Park. PSSI pun bersedia menerima sebagian besar keinginan pelatih Park Hang-seo. PSSI yakin Coach Park adalah pilihan terbaik untuk membantu tim Indonesia melaju ke level baru. Kini PSSI tinggal menunggu keputusan dari Coach Park. Wah, ini berita bagus atau berita sedih ya guys? Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Media Vietnam soroti bujukan Shin Tae-yong untuk Emil Audero di timnas Indonesia. Media Vietnam Bongda 24H menyoroti bujukan Shin Tae-yong agar Emil Audero mau tampil di timnas Indonesia. Sang kiper disebut-sebut akan menjadi pilihan utama jika mau dinaturalisasi. Seperti diketahui, Audero merupakan pesepak bola kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat, (NTB). Sayangnya, hingga kini Audero kabarnya belum berminat membela skuad Garuda. Edi beberapa tahun lalu sempat mengatakan putranya itu masih berambisi menembus timnas Italia dan bermain di Piala Dunia. Impian itu bisa jadi sirna melihat persaingan ketat di bawah mistar gawang Italia. Gianluigi Donnarumma yang menjadi pilihan utama berusia lebih muda dibandingkan Audero. Belum lagi ada beberapa nama yang menjadi pesaing seperti kiper Tottenham Hotspur Guglielmo Vicario. Situasi itu kemudian coba dimanfaatkan Shin untuk menggoda Audero. Dia berjanji untuk memberikan pos penjaga gawang timnas Indonesia untuk kiper berusia 26 tahun itu jika sudah dinaturalisasi menjadi WNI. Bujuk rayu Shin itu kemudian disorot media Vietnam, Bongda 24H. Mereka menyebut jurus terakhir pelatih asal Korea Selatan itu sebuah tawaran yang menarik. They wanna rise up while you drown. They wanna
Shin Tae-yong dipastikan full senyum, 3 penyerang timnas Indonesia sukses bukukan gol pekan ini. Khusus untuk pemain yang tampil di Liga 1, pekan ke-23 bakal jadi pekan terakhir jelang jeda sampai awal Februari 2024 mendatang. Usai pekan ke-23, para pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia bakal berangkat ke pemusatan latihan untuk persiapan Piala Asia 2023. Sebelum digelarnya TC Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dipastikan bakal tersenyum lebar. Pasalnya, 3 penyerang andalan Timnas Indonesia sukses membukukan gol pada akhir pekan ini. Ketiga nama yang dimaksud adalah Ramadan Sananta, Egy Maulana Fikri, dan Rafael Struijk. 2 nama pertama membukukan gol pada laga yang sama. Pertandingan yang dimaksud adalah Persis Solo versus Dewa United pada pekan ke-23 Liga 1 2023/2024 di Stadion Manahan, Solo, Minggu. Ramadan Sananta mencetak gol pembuka yang sempat membawa Persis Solo unggul pada menit pertama. Namun sayang, gol dari Ramadan Sananta tidak membuat skuad Laskar Samber Nyawa bangkit. Tim tamu pun kemudian bangkit dan sukses membalikan keadaan menjadi 1-2. Egy Maulana Fikri menjadi penentu kemenangan pada laga ini lewat golnya pada menit ke-74. Nama terakhir adalah Rafael Struijk. Struijk mencetak 1 gol saat timnya berhadapan dengan Football Club Volendam. Alhamdulillah, kabar baik. Hernando Ari tidak cedera berat dan bisa perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kabar bagus datang buat timnas Indonesia. Kiper andalan Hernando Ari Sutaryadi dinyatakan tidak mengalami cedera berat. Hernando sempat diragukan bisa ikut dalam pemusatan latihan (TC) timnas Indonesia di Turki. Penyebabnya, Hernando mengalami cedera ketika Persebaya berhadapan dengan Persis Solo. Usai laga diketahui Hernando Ari mengalami cedera ankle. Hal itu dianggap bisa memutus keinginan Hernando perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Namun Ketua Badan Timnas Indonesia (BTN) Sumarji mengatakan kalau cedera ankle Hernando Ari tidak berat. Saya sudah koordinasi dengan manajemen Persebaya soal cederanya Hernando, jelas Sumarji. Insya Allah Hernando bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Dia cuma cedera ringan dan dalam waktu 2 hingga 3 kondisinya sudah full pulih, ungkapnya. Kiper Persebaya itu merupakan penjaga gawang andalan Shin Tae-yong dalam beberapa laga terakhir skuad Garuda. Semoga segera pulih Hernando. Gimana menurut kalian guys? Silakan kasih komentar di kolom bawah. Erick Thohir buka-bukaan soal perekrutan pemain diaspora untuk bela timnas Indonesia agar pencinta lokal paham dan mengerti arah dan tujuan timnas negara ini. PSSI selaku induk sepak bola tanah air sedang giat-giatnya mencari pemain diaspora berdarah Indonesia yang bermain di seluruh dunia. Tentu tujuan sebenarnya agar bisa membela timnas Indonesia. Pada era kepengurusan Erick Thohir, PSSI masih melanjutkan pencariannya untuk menemukan para pemain diaspora yang bersedia membela timnas Indonesia. Justin Hubner jadi nama terkini yang sudah selesai menjalani proses naturalisasi dan bisa membela timnas Indonesia. Menurutnya, dia membuka kesempatan bagi siapa saja para pemain berdarah Indonesia untuk bisa membela skuad Garuda. Ex-presiden Inter Milan tersebut percaya seleksi untuk masuk timnas Indonesia sudah semakin bersih dan terbuka. Banyak pemain muda jadi andalan timnas Indonesia era Shin Tae-yong.
Siapapun yang mempunyai darah Indonesia yang ingin memperkuat, mengibarkan bendera merah putih, memperkuat tim nasional, kami harus buka, ujar ex-presiden Inter Milan tersebut di akun Instagram pribadinya. Persaingan sepak bola ini makin tinggi, ujar Erik.